Kerajaan Pajajaran berdiri megah di tengah dataran luas, dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan yang menjulang tinggi. Di istana, setiap pagi disambut oleh gemuruh langkah para pelayan yang membawa nampan emas berisi buah-buahan segar, air yang diambil langsung dari mata air pegunungan, dan berbagai macam persembahan untuk para dewa. Langit biru seringkali menjadi atap istana yang memancarkan kemegahan. Raja Munding Wangi memandang keluar dari balkon istananya yang tinggi. Matahari baru saja terbit, menyinari menara-menara istana dan patung-patung besar yang terbuat dari batu pualam putih. Di kejauhan, terdengar suara kicau burung dan gemericik air sungai yang mengalir menuju pedesaan. Harus ada penerus untuk tahta ini, gumam sang raja. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun yang mendengarnya. Kerajaan ini terlalu besar untuk berakhir tanpa seorang penerus laki-laki. Ratu, yang duduk di sebelahnya dengan anggun, mendengar keluhan suaminya. Ia tahu betapa Raja Munding Wangi mendambakan seorang putra, tetapi sebagai istri yang setia. Ia juga tahu bahwa Kadita, anak perempuan mereka, memiliki jiwa yang mulia dan kepintaran yang tak kalah dari laki-laki. Kita tidak bisa melawan kehendak para dewa, Baginda, kata sang ratu lembut. Putri Kadita adalah anugerah yang luar biasa. Ia memiliki kebijaksanaan dan keberanian yang dapat membawa Pajajaran ke masa depan yang gemilang. Namun, Raja hanya menghela nafas. Aku tahu. Tapi hukum dan adat istiadat kita adalah bahwa seorang laki-laki harus naik tahta. Kadita, meskipun ia adalah permata hatiku, ia tak akan bisa menggantikan posisi ini. Di dalam istana, Putri Kadita tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Sejak kecil, ia diajari oleh para guru terbaik tentang seni, sejarah, dan taktik perang. Kadita selalu menunjukkan minat yang besar dalam mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan. Namun, meskipun ia memiliki kemampuan yang luar biasa, masyarakat masih memandang sebelah mata karena statusnya sebagai perempuan. Di bawah bayang-bayang istana yang megah, Kadita menjalani kehidupan sebagai seorang putri kerajaan yang penuh dengan tanggung jawab dan harapan. Meskipun ayahnya menginginkan seorang putra untuk menjadi penerus tahta, Kadita bertekad untuk menunjukkan bahwa dirinya juga bisa menjadi pemimpin yang tangguh dan adil. Suatu hari, Kadita berada di taman istana, duduk di bawah pohon beringin tua yang besar. Ia memandang hamparan bunga-bunga warna-warni yang menghiasi taman. Tetapi pikirannya melayang jauh. Kadita merenungkan masa depannya, terutama perannya di dalam kerajaan yang dipimpin oleh ayahnya. Aku tidak ingin hanya menjadi seorang putri yang duduk diam di istana, kata Putri Kadita pada dirinya sendiri. Aku ingin membuat perubahan. Aku ingin orang-orang melihat bahwa aku bisa memimpin, bahkan jika aku seorang perempuan. Pelayan setia Kadita, seorang wanita tua bernama Nyi Murni, berdiri di dekatnya, memperhatikan majikannya dengan penuh kasih. Nyi Murni tahu bahwa Putri Kadita memiliki jiwa yang besar. Tetapi ia juga tahu bahwa dunia di luar istana tidak selalu adil kepada perempuan seperti Kadita. Yang mulia, kata Nyi Murni sambil mendekat, Anda memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Jangan biarkan kekhawatiran tentang apa yang orang lain pikirkan menghentikan Anda. Dunia ini mungkin keras, tetapi Anda dilahirkan untuk bersinar lebih terang dari bintang-bintang di langit. Kadita tersenyum lemah mendengar kata-kata Nyi Murni. Terima kasih, Nyi. Tapi terkadang aku merasa seolah-olah takdir sudah ditentukan untukku sebagai seorang putri, bukan seorang pemimpin. Nyi Murni menepuk tangan Kadita dengan lembut. Takdir bisa berubah, Yang mulia. Jika hati Anda kuat, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Di tengah kehidupan istana yang indah, terdapat bayangan kelam yang mulai tumbuh. Selir raja, yang memiliki seorang putra bernama Arya, memendam rasa iri yang membara terhadap Putri Kadita. Meskipun Arya adalah putra Raja Munding Wangi, perhatian raja tetap lebih banyak diberikan kepada Kadita. Bagi sang selir, hal ini adalah penghinaan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bagaimana mungkin perempuan itu lebih diperhatikan daripada anakku? Selir bergumam pelan ketika ia duduk di kamarnya yang megah, mengamati putranya yang sedang bermain pedang dengan pengawalnya. Kadita harus disingkirkan. Aryalah yang pantas menjadi penerus tahta. Sejak saat itu, Selir mulai menyusun rencana jahat untuk menjatuhkan Kadita dari hati raja. Ia menyebarkan fitnah dan kabar burung di istana, menghasut para pejabat dan bangsawan agar mereka mulai meragukan kemampuan Kadita sebagai putri raja. Lambat laun, kata-kata racun dari mulut sang Selir mulai menyebar.
Apa gunanya seorang putri jika ia tidak bisa melanjutkan garis keturunan kerajaan? Bisik seorang pejabat kepada rekannya. Selir raja punya putra, mungkin dialah yang lebih pantas duduk di singgasana kelak. Benar sekali, sahut yang lain. Putri Kadita mungkin cerdas, tapi Pajajaran butuh seorang pemimpin laki-laki. Jika kita terus mendukung Kadita, kerajaan ini bisa hancur. Raja, yang pada awalnya tidak menyadari rencana jahat di balik bisikan-bisikan ini, mulai terpengaruh oleh desas-desus tersebut. Ia mulai meragukan apakah Kadita benar-benar bisa menjadi sosok yang dibutuhkan untuk memimpin Pajajaran setelah dirinya. Kebimbangan ini membuat Raja Mundingwangi semakin tertekan. Sementara Selir dan para sekutunya semakin gencar melancarkan serangan politik. Namun, di balik semua intrik ini, Kadita tetap tidak menyadari bahwa ia sedang berada di ambang bahaya. Ia sibuk menjalani hari-harinya dengan belajar dan mengurus tugas-tugas kerajaan, tanpa menyadari bahwa ada kekuatan-kekuatan yang sedang berusaha menjatuhkannya. Pada suatu malam yang kelam, ketika bintang-bintang tampak enggan bersinar di langit, Raja Mundingwangi memanggil para penasihat terdekatnya. Mereka berkumpul di ruangan besar istana, di mana lilin-lilin besar menerangi setiap sudut. Raja duduk di singgasananya dengan wajah muram. "Katakan padaku," ujar Raja dengan suara berat. "Apa yang kalian pikirkan tentang masa depan kerajaan ini? Apa yang harus kulakukan dengan Kadita?" Para penasihat saling pandang, dan salah satu dari mereka, seorang pria tua yang bijaksana namun penuh ambisi, maju ke depan. "Yang mulia," katanya, "kerajaan Pajajaran butuh seorang pemimpin yang kuat, seseorang yang bisa memimpin pasukan ke medan perang dan menjaga keutuhan kerajaan ini. Dengan segala hormat, Kadita adalah anak yang cerdas, tetapi ia perempuan. Mungkin sudah saatnya mempertimbangkan pilihan lain." "Pilihan lain?" tanya Raja. Meskipun ia sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. "Putra Anda, Arya," lanjut penasihat itu. "Ia adalah anak laki-laki yang berani dan memiliki darah kerajaan. Mungkin inilah saatnya bagi Pajajaran untuk dipimpin oleh seorang laki-laki." Raja terdiam. Dalam hatinya, ia mencintai Kadita lebih dari apapun. Tetapi tekanan dari istana dan ketakutannya akan masa depan kerajaan mulai membuatnya ragu. Di saat inilah Selir Raja tahu bahwa rencananya mulai membuahkan hasil. Kerajaan Pajajaran, yang berdiri megah di tengah-tengah hutan hijau dan dikelilingi oleh pegunungan kokoh, adalah sebuah tempat yang dipenuhi dengan kemakmuran dan ketenangan. Rakyat hidup dalam damai di bawah pemerintahan Raja Mundingwangi yang bijaksana. Namun, meskipun istana tampak gemilang dari luar, ada satu kekosongan yang terus menghantui sang raja. Sudah bertahun-tahun lamanya, meskipun pernikahannya dengan Ratu Maharani berlangsung harmonis dan penuh cinta, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Bagi seorang raja, pewaris tahta adalah segalanya. Meski Ratu Maharani adalah istri yang sempurna, penuh kasih sayang dan kesetiaan, ketiadaan seorang pewaris laki-laki menjadi beban bagi kerajaan. Adat istiadat menuntut bahwa seorang putra akan mewarisi kekuasaan, melanjutkan dinasti, dan menjaga kehormatan keluarga kerajaan. Di balik pintu-pintu istana, doa dan harapan mengalir, berharap lahirnya seorang penerus yang akan menjaga keagungan Pajajaran. Pada suatu pagi yang sejuk, kabut tipis masih menggantung di atas ladang-ladang subur di sekitar istana. Para dayang istana terlihat sibuk mondar-mandir, membawa nampan berisi kain-kain lembut, air bunga, dan wewangian. Di dalam kamar istana, Ratu Maharani berbaring, tersenyum lemah namun penuh kebahagiaan. Setelah bertahun-tahun berdoa, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba kelahiran anak pertama mereka. Bayi perempuan yang baru lahir itu menangis keras. Suaranya memenuhi seluruh sudut ruangan. Saat Raja Mundingwangi melangkah masuk, matanya langsung tertuju pada bayinya yang dibungkus kain sutra berwarna emas. Wajahnya, yang biasanya penuh dengan ketegasan dan wibawa, melunak melihat putri kecilnya. Meskipun ia mengharapkan seorang putra, Raja tidak bisa menahan rasa cinta yang mengalir ketika ia menatap anak itu untuk pertama kalinya. "Kadita," ucap Raja pelan. Namanya mengalir dengan lembut dari bibirnya. "Dia akan membawa cahaya bagi kerajaanku." Seluruh istana menyambut kelahiran putri Kadita dengan sukacita. Rakyat di luar tembok istana juga turut bersukacita. Festival diadakan selama beberapa hari, diiringi dengan tari-tarian tradisional dan persembahan untuk para dewa. Meskipun banyak yang berharap lahirnya seorang putra, kecantikan dan keberanian yang terpancar dari bayi kecil itu membuat harapan baru tumbuh. Putri Kadita menjadi pusat perhatian semua orang di istana, dari para pelayan hingga pejabat tinggi. Namun,
Seiring waktu berjalan, ada sesuatu yang berbeda tentang Kadita. Di luar kebahagiaan yang memenuhi istana, terdapat bisik-bisik aneh di antara para peramal dan tabib istana. Mereka memperhatikan bahwa ada tanda-tanda unik yang muncul pada diri Kadita sejak ia bayi. Anak lain, ketika Kadita masih bayi, seringkali di tengah malam, suara-suara aneh terdengar dari kamar sang putri. Beberapa pelayan yang menjaga di dekat kamarnya mengatakan bahwa mereka mendengar bisikan lembut. Seorang tabib istana, yang juga seorang peramal ulung, pernah memperhatikan tanda lahir kecil di punggung Kadita yang berbentuk seperti ombak. Ketika Kadita tumbuh menjadi seorang balita, tanda-tanda lainnya mulai muncul. Setiap kali ia menangis, hujan rintik-rintik akan mulai turun di luar. Suara tangisannya begitu mirip dengan hembusan angin laut, membuat orang-orang di istana semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar dalam dirinya. Namun, Raja Munding Wangi dan Ratu Maharani memilih untuk mengabaikan semua bisikan-bisikan itu. Bagi mereka, Kadita adalah seorang putri yang istimewa, anak yang mereka tunggu-tunggu, dan mereka akan melindunginya dari segala omongan buruk. Suatu hari, saat Kadita berusia sekitar 5 tahun, ia bermain di taman istana yang dikelilingi oleh bunga-bunga indah dan kolam kecil. Sambil tertawa, ia berlari-lari mengejar kupu-kupu yang berterbangan di sekitarnya. Tiba-tiba, Kadita berhenti di dekat kolam. Pelayan yang menemani Kadita, Nyi Murni, seorang wanita tua yang setia, mendekat dengan hati-hati. Yang mulia, mari kita kembali ke dalam. Udara mulai dingin, katanya, dengan sedikit ketegangan dalam suaranya. Apa yang kau lihat, putri? Tanya Nyi Murni dengan lembut, sambil mencoba meraih tangan Kadita. Anak kecil itu hanya menoleh sebentar dan berkata dengan suara lembut, "Air ini bicara padaku. Mereka bilang, aku akan pergi jauh suatu hari nanti." Kata-kata polos itu membuat Nyi Murni merinding. Ia segera menarik Kadita menjauh dari kolam, berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Meskipun Raja dan Ratu mencoba melindungi putri mereka dari semua tanda-tanda ini, bisikan tentang takdir Kadita mulai menyebar di kalangan istana. Beberapa penasihat mulai berbicara di belakang Raja, mengungkapkan kekhawatiran tentang masa depan kerajaan. Bagaimana jika Kadita bukanlah pewaris yang tepat? Bagaimana jika takdirnya akan membawa kerajaan ini ke arah yang tidak mereka harapkan? Namun, Raja Munding Wangi tetap teguh. Ada sesuatu yang berbeda tentang putrinya. Raja tidak pernah ragu pada cinta dan keyakinannya bahwa Kadita akan membawa kebesaran bagi Pajajaran. Meskipun jalannya mungkin berbeda dari yang diharapkan oleh orang lain, Kadita tumbuh menjadi seorang anak yang ceria dan berani. Namun di balik senyumnya yang manis, tersimpan misteri yang terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Takdirnya mulai membayang, seperti ombak yang tenang namun perlahan menghantam pantai, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan dirinya sepenuhnya. Di balik keindahan istana Pajajaran, tersembunyi ambisi yang diam-diam merambat, bagai api kecil yang membara, siap melahap siapapun yang berada di jalannya. Meskipun Raja Munding Wangi adalah pemimpin yang adil dan dicintai oleh rakyatnya, tahta dan kekuasaan selalu mengundang intrik, terutama ketika warisan dinasti dipertaruhkan. Putri Kadita telah tumbuh menjadi gadis yang anggun dan cerdas, dicintai oleh rakyat dan dihormati oleh para pembesar istana. Namun, meskipun kecintaannya kepada Kadita tak pernah goyah, Raja tak bisa mengabaikan bisikan dari para penasihat dan bangsawan yang menginginkan seorang penerus laki-laki. Meskipun Kadita memiliki keunggulan dalam hal kecerdasan dan belas kasih, hukum adat Pajajaran yang sudah berlaku selama ratusan tahun menetapkan bahwa hanya seorang putra yang berhak naik tahta. Selir Raja, Dewi Ratna, melihat situasi ini sebagai peluang emas untuk menjadikan putranya, Arya, sebagai penerus tahta. Dewi Ratna adalah seorang wanita yang cantik, cerdik, dan sangat ambisius. Dari luar, ia tampak seperti selir yang setia dan patuh kepada Raja. Tapi di dalam hatinya berkobar api kebencian terhadap Kadita, yang dipandangnya sebagai penghalang bagi masa depan putranya. Baginya, Kadita hanyalah perempuan yang tidak pantas untuk mewarisi tahta kerajaan. Arya, putranya, adalah satu-satunya yang pantas menjadi raja. Suatu malam, di ruangan pribadinya yang dipenuhi lampu minyak yang redup, Dewi Ratna duduk dengan wajah serius, memikirkan rencana licik yang akan menjatuhkan Kadita. Di depannya, duduklah seorang tabib istana yang memiliki pengaruh kuat di antara para bangsawan. Dengan senyum tipis, Dewi Ratna mendekati tabib itu dan mulai berbicara dengan lembut namun penuh tipu. "Tabib, aku mendengar bahwa kekuatan gaib seringkali berperan dalam menentukan nasib seseorang," katanya dengan nada memikat. "Kadita, anak raja,
Tampaknya memiliki kekuatan yang tidak biasa. Apakah ini sesuatu yang harus kita waspadai? Tabib itu, yang sudah lama mengetahui tanda-tanda misterius di sekitar Kadita, merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menyampaikan kekhawatirannya kepada Dewi Ratna. Memang benar, Yang Mulia, Putri Kadita menunjukkan tanda-tanda yang tidak dimiliki anak lain. Ada sesuatu yang besar di dalam dirinya, sesuatu yang bisa membawa perubahan besar pada kerajaan ini, baik atau buruk. Mata Dewi Ratna bersinar mendengar kata-kata itu. Jeti, mungkin, lanjutnya dengan lirih. Takdir kerajaan ini tidak berada di tangan seorang perempuan. Pajajaran butuh seorang pemimpin yang kuat, dan hanya seorang laki-laki yang bisa memimpin dengan benar. Di balik dinding istana yang megah, sebuah permainan kekuasaan mulai dimainkan. Dengan cermat, Dewi Ratna menebarkan rumor bahwa Kadita, meskipun cantik dan cerdas, membawa kutukan yang akan menghancurkan kerajaan. Ia berbisik kepada para pejabat, menceritakan tentang tanda-tanda aneh yang muncul sejak Kadita lahir, dari suara-suara ombak yang terdengar di malam hari hingga riak air yang bergerak tanpa sebab. Setiap desas-desus yang ia sebar semakin memperkuat keyakinan bahwa Kadita tidak layak menjadi ratu. Dalam hitungan minggu, fitnah ini menyebar ke seluruh istana. Para bangsawan yang sebelumnya memuji Kadita mulai meragukan keberadaannya. Mereka mulai percaya bahwa ada sesuatu yang kelam dan berbahaya dalam diri putri itu. Beberapa dari mereka yang telah lama mendukung Dewi Ratna mulai terang-terangan menyatakan bahwa Arya lebih pantas menjadi penerus tahta. Namun, di tengah badai fitnah ini, Kadita tetap menjalani hari-harinya dengan ketenangan, meskipun ia menyadari bahwa pandangan orang-orang di sekitarnya mulai berubah. Ia tidak membiarkan dirinya terpengaruh. Kadita tahu bahwa tugasnya adalah melayani rakyat dan mendukung ayahnya, Raja Munding Wangi. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan kesepian yang mendalam. Ia tahu bahwa ada kekuatan yang bekerja di luar kendalinya, mencoba menjatuhkannya dari dalam. Segalanya mencapai puncaknya ketika suatu hari, Dewi Ratna memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar fitnah. Ia tidak puas hanya dengan menyebarkan rumor. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih nyata, sebuah tindakan yang akan menghancurkan Kadita sekali dan untuk selamanya. Suatu malam, di saat bulan purnama penuh bersinar terang di langit, Dewi Ratna memutuskan untuk memanggil seorang dukun hitam terkenal yang dikenal memiliki kekuatan magis. Dukun itu datang dengan jubah hitam. Wajahnya tersembunyi di balik bayang-bayang, membawa atmosfer mencekam ke dalam ruangan. "Aku ingin menyingkirkan Kadita," ucap Dewi Ratna tanpa basa-basi. "Selamanya." Dukun itu tertawa kecil, suaranya bergema di ruangan. "Kau bermain dengan kekuatan yang tak bisa kau kendalikan." "Dewi, apa kau yakin?" Dewi Ratna menatap dukun itu dengan mata penuh kebencian. "Aku tak peduli, Kadita harus jatuh. Putraku, Arya, adalah masa depan Pajajaran. Kutuk dia, buat dia menderita." Dukun itu mulai merapal mantra-mantra kuno. Suara gumamannya terasa asing dan menakutkan. Ia mengeluarkan sebuah jimat tua dari tasnya dan mulai mengayunkannya di udara. Suara angin mulai menderu di luar jendela. Meskipun langit malam terlihat tenang, energi gelap terasa memenuhi ruangan, dan wajah Dewi Ratna bersinar dengan kegembiraan yang tidak bisa ia sembunyikan. Dewi Ratna, yang terlalu dibutakan oleh ambisinya, hanya mengangguk. Baginya, tidak ada yang lebih penting selain melihat Kadita jatuh. Saat mantra terakhir terucap, angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, dan suara guntur bergema di kejauhan. Kutukan telah dilemparkan, dan nasib Kadita mulai terjalin dengan kekuatan gaib yang tidak bisa dihentikan. Di istana, Kadita yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Meskipun tidak ada apapun yang tampak aneh di kamarnya, ia merasakan ada sesuatu yang berubah. Luar jendela, angin menderu seolah mengirimkan pesan. Sebuah pesan yang membawa tanda buruk bagi masa depannya. Takdir Kadita sebagai Putri Laut Selatan, sebagai Nyi Roro Kidul, mulai terukir dalam aliran waktu. Kutukan yang terucap malam itu tidak hanya akan mengubah hidup Kadita, tetapi juga akan membawa perubahan besar bagi seluruh kerajaan Pajajaran. Langit Pajajaran yang biasanya biru cerah berubah menjadi kelabu. Suara angin yang menderu di antara pepohonan dan suara burung yang biasanya riang kini senyap. Seolah alam ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti istana. Di sudut-sudut istana, bisikan tentang kutukan Kadita semakin kencang terdengar. Para bangsawan yang dahulu memujanya kini memalingkan wajah mereka dengan ketakutan. Kadita, sang putri yang pernah dianggap cahaya istana, sekarang terjebak dalam bayang-bayang kegelapan yang tak terhindarkan. Di dalam kamarnya yang sepi,
Kadita duduk di depan jendela besar, memandang keluar tanpa arah. Air mata mengalir di pipinya. Tetapi bukan hanya karena fitnah yang telah menodai namanya, melainkan karena ia merasa diasingkan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Apakah ini nasibku? Gumamnya pelan. Suaranya hampir tenggelam dalam suara angin yang berdesir di luar jendela. Apakah aku benar-benar terkutuk? Suara langkah kaki terdengar di koridor, semakin mendekat. Nyi Murni, pelayan setianya, masuk ke dalam kamar dengan wajah yang penuh kesedihan. Wanita tua itu telah melayani Kadita sejak kecil, dan meskipun hatinya hancur melihat nasib putri yang ia cintai, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membalikan keadaan. Yang mulia, kata Nyi Murni dengan suara lembut, waktunya sudah tiba. Apa maksudmu, Nyi? Tanyanya, meskipun dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Nyi Murni mendekat dan berlutut di depan Kadita. Raja, ayahmu telah memutuskan untuk mengasingkanmu. Mereka percaya bahwa kau membawa kutukan. Dan demi keselamatan kerajaan, kau harus pergi. Kalimat itu menghantam Kadita seperti badai yang tak terduga. Seolah-olah tanah di bawahnya runtuh, dan ia terjatuh ke dalam kehampaan. Ayahku mengusirku, suaranya bergetar. Seolah sulit menerima kenyataan pahit itu, Raja melakukannya dengan berat hati. Yang mulia, Nyi Murni melanjutkan dengan suara lirih. Namun, tekanan dari para bangsawan, desakan Dewi Ratna, dan ketakutan yang melanda rakyat membuatnya tak punya pilihan. Mereka percaya kau adalah sumber dari bencana yang akan datang. Kadita terdiam, memandang keluar jendela sekali lagi. Di kejauhan, lautan berkilauan di bawah cahaya bulan. Tiba-tiba, laut itu seolah memanggilnya, seperti suara yang ia dengar di dalam mimpinya. Lautan, gumamnya pelan. Suaranya tenggelam dalam angin. Itukah takdirku? Ia berdiri perlahan. Wajahnya yang dulu dipenuhi dengan kepolosan dan kebahagiaan kini berubah menjadi wajah penuh penderitaan. Nyi Murni menatapnya dengan air mata yang menetes di pipinya. Tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Dalam keheningan itu, mereka berdua tahu bahwa ini adalah perpisahan yang tak terhindarkan. Malam itu, Kadita memutuskan untuk pergi. Tanpa upacara, tanpa perpisahan yang megah. Ia hanya mengenakan kain sederhana berwarna putih yang melambangkan kemurniannya. Meskipun di mata dunia, ia telah dianggap sebagai pembawa malapetaka. Kadita berjalan keluar dari istana yang pernah menjadi rumahnya. Dengan langkah pelan namun tegas, suara pintu istana tertutup di belakangnya terdengar seperti akhir dari sebuah bab dalam hidupnya, dan awal dari perjalanan yang tidak pasti. Di luar, angin malam yang dingin menerpa wajahnya, membawa serta suara ombak yang menghempas pantai di kejauhan. Di pinggiran hutan, sebuah perahu kecil telah disiapkan untuknya. Nyi Murni, dengan mata yang merah karena menangis, berdiri di samping perahu itu. Aku tak bisa ikut bersamamu, Yang mulia, tapi ketahuilah, hatiku akan selalu bersamamu, katanya dengan suara bergetar. Ia memegang tangan Kadita erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya. Kadita menunduk, menatap tangan Nyi Murni yang menggenggam tangannya. Terima kasih, Nyi. Kau telah lebih dari sekadar pelayan bagiku. Kau adalah keluargaku. Dengan berat hati, Nyi Murni melepas tangannya. Kadita melangkah masuk ke dalam perahu, duduk di atas balok kayu yang dingin. Saat Nyi Murni mendorong perahu itu ke air, air mata Kadita akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Air mata itu bercampur dengan air laut, seolah lautan sendiri menyambut kesedihannya. Angin malam membawa perahu Kadita menjauh dari pantai. Perlahan-lahan, istana Pajajaran semakin mengecil di kejauhan, sampai akhirnya hilang sepenuhnya dari pandangan. Kadita kini sendirian, hanya ditemani oleh bintang-bintang di langit dan suara ombak yang terus-menerus menghantam perahu kecilnya. Ia merasakan kehilangan yang mendalam, kehilangan rumah, keluarganya, dan bahkan rasa aman yang selama ini ia miliki. Waktu berlalu, dan malam itu terasa abadi. Suara angin dan ombak menjadi satu-satunya penghibur bagi Kadita. Di tengah lautan yang luas dan gelap, ia mulai merasakan panggilan yang semakin kuat dari dalam hatinya. Sebuah panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Laut ini, Kadita berbisik pada dirinya sendiri. Seolah-olah aku selalu ditakdirkan untuk berada di sini. Saat ia menutup matanya, gambaran-gambaran aneh mulai muncul di benaknya. Ia melihat dirinya, bukan sebagai putri istana, tetapi sebagai sosok lain, seorang ratu yang kuat, berdiri di tepi laut dengan ombak yang tunduk di bawah kakinya. Gambaran itu begitu nyata, seolah-olah masa depan yang ia lihat adalah takdir yang tak terelakkan. Namun, dengan setiap gambaran itu, datang pula kesedihan yang mendalam, kesadaran bahwa ia telah dibuang oleh keluarganya,
oleh rakyat yang pernah mencintainya adalah beban yang sulit ia tanggung. Ia tidak lagi Putri Kadita yang dikenal dan dicintai, melainkan seorang terbuang sendirian di tengah lautan luas. Perahu terus bergerak, mengikuti arus yang tak terlihat. Malam berganti pagi, dan saat matahari perlahan muncul di cakrawala, Kadita menyadari bahwa ia sekarang jauh dari segala yang pernah ia kenal. Lautan yang tak berujung terbentang di hadapannya, menunggu untuk menuntunnya menuju takdir yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun, di tengah lautan yang tak bersahabat itu, Kadita menemukan sesuatu yang baru, kekuatan yang tidak ia sadari sebelumnya. Meskipun ia telah kehilangan segalanya, ia merasa bahwa lautan ini, dengan segala kekuatannya, adalah rumah barunya. Disinilah ia akan menemukan takdirnya, meskipun jalan di depan penuh dengan ketidakpastian dan bahaya. Kadita, sang putri yang terbuang, kini memulai perjalanannya sebagai penguasa lautan. Laut yang luas dan penuh misteri akan menjadi tempat di mana ia menemukan kekuatannya sendiri. Dan takdirnya sebagai Nyi Roro Kidul mulai terukir dalam aliran waktu yang tak terbendung. Di tengah lautan yang tak bertepi, Kadita hanyut dalam keheningan yang memekakan. Gelapnya malam, ditemani oleh gemuruh ombak yang tinggi, seolah menandakan akhir dari segalanya. Sejak kutukan itu dijatuhkan, Kadita terus merasa terbuang sendirian, terasing, dan ditakuti. Ia berpikir bahwa hidupnya telah berakhir di laut yang luas ini. Namun, di balik kegelapan yang menyelimuti lautan, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Malam itu, di bawah sinar bulan yang bersinar redup, Kadita merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia berdiri di tengah perahu kecilnya, memandang jauh ke lautan. Perasaan aneh mulai merayapi tubuhnya, seolah-olah kekuatan laut mengalir ke dalam darahnya. Tiba-tiba, ombak yang besar datang menghempas. Namun alih-alih membuat perahu terguling, ombak itu menyatu dengannya. Kadita terkejut melihat bahwa tubuhnya tetap stabil di atas air meskipun ombak besar menghantam dari segala arah. Ini bukan lagi kutukan, gumamnya pelan saat ia mulai merasakan kendali atas arus air di bawah kakinya. Ini adalah berkah. Kadita mulai melangkah keluar dari perahu, melangkah langsung ke atas air. Keajaiban terjadi, ia tidak tenggelam. Kakinya menyentuh permukaan laut yang kini tampak seperti lantai yang kokoh. Setiap langkah yang diambilnya semakin kuat, seolah-olah lautan menerima dan mendukung setiap gerakannya. Saat itulah ia sadar, kutukan yang diberikan padanya sebenarnya adalah jalan menuju kekuatan yang lebih besar. Kekuatan untuk menguasai lautan ini. Suatu hari, ketika Kadita sedang berjalan di tepi lautan, merasakan pasir di kakinya dan hembusan angin yang lembut, ia memandang ke arah horizon dan tersenyum. Kutukan yang dulu menghancurkannya kini telah menjadi anugerah terbesar dalam hidupnya. Dalam perjalanan itu, ia menemukan kekuatan sejati, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk lautan dan segala isinya. Ini adalah takdirku, bisik Kadita, dan aku akan menjaganya selamanya. Dengan penuh keyakinan, Kadita kini berdiri tegas sebagai penguasa abadi Laut Selatan. Seorang ratu yang tidak hanya ditakuti, tetapi juga dihormati oleh mereka yang memahami kekuatan dan rahasia lautan. Kutukan yang dulu menghantuinya kini telah berubah menjadi berkah. Dan dari sinilah lahir legenda Nyi Roro Kidul, yang akan terus hidup selamanya di setiap ombak yang menghantam pantai, di setiap badai yang menggulung Laut Selatan, dan di setiap kisah yang diceritakan tentangnya.